dan mengusulkan bagaimana peradaban Islam yang sudah dibangun pertama dulu di sini sama pendatang ini kita hidupkan kembali sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suramat Pasaribu, asli Putra Barus, tetapi telah bermukim di Pulau Tello, Kabupaten Nias Selatan kurang 12 tahun. Jadi saya di sini berada di makam Mahligai, yaitu mungkin sebagai makam yang menandai masuknya agama Islam. Pada saat di Barus ini saya ada tamu dari Jakarta, yaitu Haji Abdul Mun'im Ritonga, yang juga sebagai pengurus besar Al-Jamiatul Asliyah di Jakarta dan juga sekaligus sebagai wakil ketua Majelis Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mari kita jumpai Buya tersebut. Jadi Buya, alhamdulillah Buya telah sampai di Kota Barus, kota bertua ini, kota bahkan juga kita sudah berada di makam Syekh Rukunuddin ini yang menandakan bahwasanya makam inilah yang menandakan masuknya Islam pertama kali di Indonesia. Apa pandangan dan juga mungkin pendapat dari Buya tentang makam ini? Assalamualaikum pemirsa. Sebenarnya saya kemari diundang untuk berdakwah oleh Bapak Surahmat. Tapi saya juga diajak untuk melihat situs Islam di sini. Ternyata saya sangat kagum bahwa memang diakui bahwa kuburan ini sebagai bukti Islam pertama datang ke Indonesia karena dekat sekali dengan masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Dan baru-baru ini saya juga melihat di titik nol Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meresmikan titik nol dimulainya peradaban Islam di Indonesia. Berarti itu pengakuan resmi disusul dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini masalahnya serius sekali. Karena itu saya terpikir bagaimana menghimbau kiranya masyarakat Barus ini mau menyusun kembali satu kelompok menghidupkan peradaban Islam mungkin yang kedua setelah berlangsung 15 abad. Jadi saya Buya kurang paham tentang situs-situs ataupun makam-makam yang ada di Kota Barus ini, karena konon katanya ada 44 aulia yang ada di Kota Barus ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita jumpai saudara kita, yaitu Mas Kudin Simanjuntak, yang tahu tentang situs-situs sejarah dan makam-makam di Kota Barus. Jadi kami ingin bertanya Pak Mas Kudin Simanjuntak, ya kami sebagai masyarakat juga ingin tahu bagaimana sebenarnya dan mungkin tahun berapa dan abad berapa sebenarnya agama Islam itu masuk pertama kali di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang masuknya Islam ke Barus ini itu terlepas di awal-awal fase kenabian, yaitu di awal-awal 1 Hijriah, bahwa Islam telah sampai ke Nusantara, ke Barus ini. Itu bisa dapat dibuktikan dengan makam-makam kuno peninggalan Islam, makam-makam sahabat-sahabat Rasulullah, pendakwah-pendakwah yang diutus langsung oleh Rasulullah dulu. Ada beberapa titik, termasuk di komplek Mahligai ini ada yang secara data dan tekstual tertulis. Di situ dituliskan gelar beliau, yaitu Syekh Rukunuddin, wafat malam 13 Syafar tahun Hamim di tahun 48 Hijriah. Hamim Hijratun Nabi di tahun 48 Hijriah. Beliau telah wafat dan dikebumikan di sini, dan usia beliau 102 tahun 2 bulan 10 hari. Berarti beliau adalah semasa dengan Rasulullah. Jadi kenapa saya katakan bahwa dipastikan bahwa Islam masuk di awal fase kenabian tadi? Karena
bisa kita lihat sampai saat ini di naskah kuno di zaman dinasti Tang ada, mereka simpan dan masih bisa dilihat sampai saat ini, bahwa orang-orang Cina di zaman dinasti Tang pada masa itu telah sampai ke pesisir pantai barat Sumatera atau Barus, orang itu menyebut dengan Pulau Sen atau Pulau Si. Mereka telah sampai ke Barus dan telah menemukan perkampungan orang-orang Arab Islam tahun 625 Masehi. Jadi tahun 625 Masehi orang-orang Cina di zaman dinasti Tang telah sampai dan telah melihat dan menemukan perkampungan orang-orang Arab Islam. Berarti tahun 625 Masehi orang itu melihat perkampungan, berarti tahun 5 Hijriah itu. 5 Hijriah telah ada perkampungan orang Arab Islam. Kapan masuknya itu? Kan di sini. Membuat sebuah perkampungan pasti sudah lama. Pasti sudah bertahun-tahun dia. Jadi tahun 625 berarti tahun sama dengan 5 Hijriah. Karena 1 Hijriah itu tahun 620 dan 5 Hijriah sama dengan tahun 625. Dan sesuai dengan nama komplek ini, yaitu komplek ini sebenarnya ini namanya adalah Mahalizai, berasal dari bahasa Arab dia. Sekarang ini Mahligai karena pertukan dari bahasa Mahligai. Sebenarnya berasal dari Mahalizai atau Mahalizau. Artinya tempat para pendatang. Jadi Mahalizai adalah tempat para pendatang. Jadi, siapakah mereka pendatang itu? Mereka adalah pembawa ajaran Islam yang pertama sekali ke Nusantara ini. Jadi kenapa itu dapat dibuktikan dengan makam-makam kuno peninggalan Islam. Yaitu ada makam Syekh Rukunuddin di sini, ada makam Syekh Mahmud dan makam-makam bahkan Sultan Kesultanan Islam di Barus. Di sini di makam. Telah ada Kesultanan Islam di Barus dulu. Yaitu bisa kita buktikan dengan adanya makam Sultan Ibrahim Shah. Adalah sebuah Kesultanan Islam Barus. Dan wilayah Barus itu sangat di masa beliau dulu, di masa Kesultanan Islam dulu Barus, wilayah Barus itu sangat luas sampai ke Singkil sana, ke daerah Dolok Sanggul sana, Umbahas, Bakara, sampai ke Natal, perbatasan dengan Air Bangis. Nah, itulah Barus dulu. Pak Maskudin, tadi saya ada terinspirasi dan mengusulkan bagaimana peradaban Islam yang sudah dibangun pertama dulu di sini sama pendatang ini kita hidupkan kembali sekarang, dihidupkan oleh masyarakat Barus supaya terjadi kebangkitan peradaban Islam yang kedua di Barus ini untuk Indonesia dan untuk dunia. Jadi kalau saya Buya sangat setuju sekali bahwa untuk menghidupkan kembali tentang peradaban atau syiar Islam, saya boleh dibilang kebangkitan Islam itu periode kedua kan itu. Ya. Periode pertama mereka beliau 15 abad yang 15 abad yang lalu. Sekarang bagaimana kita menjadikan Islam menjadi kebangkitan umat Islam, kebangkitan bangsa ini, kebangkitan peradaban Islam di seluruh Nusantara ini, bahkan dunia, bahkan peradaban Islam itu dari Barus ke dari Barus untuk Indonesia, dari Barus untuk Nusantara, dari Barus untuk dunia. Jadi pada dasarnya Bapak setuju? Sangat setuju, karena kebangkitan Islam itu dulu telah terjadi di Nusantara ini, berawal dari Barus, dari titik nol fase start dari pengembangan Islam ataupun kejayaan Islam, peradaban Islam adalah dari Barus. Nah, dijadikan Islam jadi Islam yang berbudaya, Islam yang bermartabat, Islam yang yang hebat, yang beradab. Islam menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi idola dan yang dicintai oleh
masyarakat khususnya umat Islam, bahkan seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Pemirsa, bersama kita sekarang ada Pak Husein Sihite. Beliau juga orang yang peduli terhadap situs Islam di Barus. Tadi saya ngajukan ide bagaimana kita buat kebangkitan Islam, peradaban Islam kedua setelah 15 abad berlangsung, dimulai dari saat ini oleh generasi sekarang ini. Gimana Pak? Ya, jadi terima kasih kepada Bapak kami yang baru datang, yang berkunjung, yang cinta akan sejarah, apalagi di bidang keagamaan ini, sejarah Islam. Kami sangat berterima kasih sekali, di mana ada perhatian-perhatian untuk membangkitkan kembali Islam yang dulunya, yang pernah berjaya, yang dibawa oleh orang-orang Arab selaku penyiar agama sampai ke daerah Pansur ataupun daerah Barus yang berkedudukan di Mahdigai. Nah, salah satu penyebar agama Islam yang sampai ke Barus, dan dari sinilah pintu gerbangnya di Indonesia. Saya ataupun kami dari masyarakat Barus sangat setuju sekali untuk kebangkitan kembali atau periode kedua di abad ke-15 Hijriah ini. Oke, kalau gitu saya sarankan kalau ada kesepakatan kita buat deklarasi pendirian kebangkitan peradaban Islam kedua di Barus di abad ke-15. Ya, oke, sangat setuju sekali. Mantap. Halo permisa, mungkin demikian saja pembicaraan kita tentang masalah Islam masuk pertama di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Maskuddin Simanjuntak yang juga mungkin sebagai pemerhati daripada situs Islam yang ada di Barus, dan juga tokoh masyarakat yaitu Bapak Husein Sihite, dan juga sekaligus berterima kasih banyak kami kepada Buya Haji Abdul Munim yang jauh-jauh datang dari Jakarta, yang juga sebagai pengurus besar Al-Wasliyah di Jakarta, dan sekaligus juga mewakili Majelis Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi mungkin kami berharap masyarakat Barus untuk mendukung daripada kebangkitan Islam untuk fase kedua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.